Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Novitasari SEMM selaku dosen tetap pada program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah Digital Marketing. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS selama 16 pekan, 7 pertemuan pertama sebelum UTS, kemudian dilanjutkan 1 kali UTS, kemudian pertemuan selanjutnya dilakukan setelah UTS, kemudian 1 kali lagi untuk dilakukan setelah UAS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, manfaat, dan tujuan digital marketing. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kelebihan serta kekurangan digital marketing. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan komponen digital marketing. Mata kuliah ini menjadi landasan penting dalam pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang pemasaran, khususnya dalam memahami dan menerapkan strategi pemasaran lanjutan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan memahami kemampuan analisis pasar, perumusan strategi pemasaran, pengelolaan bauran pemasaran, serta evaluasi kinerja pemasaran dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang kompetitif dan berbasis digital. RPS, materi yang akan dibahas dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 ini adalah yang pertama, konsep dasar manajemen pemasaran 2, yang kedua, analisis manajemen pemasaran, yang ketiga, mengembangkan tawaran baru atau pasar baru, yang keempat, merancang tawaran pasar global, yang kelima, riset pemasaran, yang keenam, strategi serta diferensiasi produk, yang ketujuh, metode penetapan harga, yang kedelapan, manajemen pemasaran di era revolusi industri, yang kesembilan, menganalisis pasar konsumen, yang kesepuluh, menganalisis pasar bisnis, yang ke-11 mengidentifikasi segmen serta target pasar 2. Yang ke-12 menciptakan ekuitas merek, yang ke-13 digital marketing, yang ke-14 ekuitas pelanggan, yang ke-15 membentuk positioning merek, dan yang terakhir yang ke-16 menghadapi persaingan dalam bisnis. Evaluasi serta pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yang pertama yaitu melalui kehadiran tugas UTS dan UAS. Bobot kehadiran sebesar 10%, bobot tugas sebesar 20%, bobot UTS sebesar 30%, dan bobot UAS sebesar 40%. Metode perkuliahan yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu blended learning, yaitu secara luring maupun daring. Untuk perkuliahan secara daring menggunakan LMS atau Learning Management System Universitas Pamulang. Untuk perkuliahan secara luring menggunakan model PBL atau PJBL dengan metode pembelajaran ceramah, studi kasus, diskusi, praktikum agar mahasiswa mampu memahami apa yang telah dibahas atau yang telah dipelajari. Kemudian, referensi yang digunakan dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yaitu cukup beragam yang ada di buku Manajemen Pemasaran 2 dengan penerapannya dalam berbagai metode yang dibuat oleh Lil Haram Saragih SEMM. Kemudian, buku karya saya sendiri yaitu buku yang berjudul Manajemen Pemasaran berbasis digital dengan teori dan implementasi, dan buku ajar Manajemen Pemasaran 2. Kemudian, ada jurnal karya sendiri yang berjudul Implementasi Digital Marketing untuk meningkatkan brand image Bakpia Wong Jogja. Lalu ada jurnal sosialisasi penerapan digital marketing sebagai optimalisasi penjualan berbasis teknopreneur pada SMK Negeri 7 Pandeglang dan jurnal lainnya. Demikian informasi dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang Kampus Kota Serang.
Berikut adalah cuplikan perkuliahan untuk mata kuliah Digital Marketing. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman? Sehat ya? Gimana, udah siap pembelajaran hari ini? Siap. Nah, sebelum kita ke materi, kita scan barcode dulu untuk absensi. Silakan dibuka QR card-nya, kemudian scan barcode yang ada di layar depan ini. Oke, cukup ya? Jadi yang hari ini hadir, totalnya ada 28. Oke, 28 mahasiswa, mahasiswi Ibu yang hadir hari ini, kita siap mempelajari materi yang akan Ibu ulas pada hari ini. Jadi, teman-teman, materi yang akan Ibu bahas pada hari ini yaitu mengenai digital marketing. Digital marketing di sini adalah mengenai konsep, strategi, dan implementasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sela Novitasari SMM, selaku dosen program studi manajemen di bagian konsentrasi di manajemen pemasaran. Jadi teman-teman kalau nanti ada pemecahan konsentrasi di semester 4, itu akan dipilah, mau dipilih SDM, keuangan, atau pemasaran. Nah, kalau misalnya mau pemasaran, nanti teman-teman bertemu dengan Ibu. Ibu di sini sebagai pakarnya di manajemen pemasaran. Oke, sedikit bercerita ya. Jadi teman-teman kalau kita melihat era digital saat ini, di mana tren digital marketing itu sudah booming di saat 2018 hingga saat ini. Nah, apa sih yang diketahui dari digital marketing? Bahwa kalau kita melihat tiap hari mungkin ya, orang pasti punya gadget. Gadget itu menyebar semua yang dari platform media sosial, dari YouTube, TikTok, Instagram, nah kemudian dijadikan konten bagaimana pemasaran itu terjadi gitu. Jadi kalau zaman dahulu itu pemasaran itu menggunakan pemasaran tradisional, tapi saat ini menggunakan pemasaran yang modern. Nah, itulah yang dinamakan apa itu digital marketing. Nah, di sini didefinisikan bahwa pemasaran digital sebagai pemanfaatan teknologi. Jadi kita manfaatkan nih teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan menyoroti cakupan yang cukup luas. Jadi kalau misalnya zaman dulu nih, kita belanja misalnya, atau kita beli suatu makanan hanya warung ke warung. Kalau sekarang kita bisa nggak belanja baju ke Cina? Bisa. Dulu zaman 2002 bisa nggak teman-teman? Karena cakupan teknologinya belum luas. Tapi sekarang bisa. Setuju ya? Jadi kalau kita mau just tip gitu ya, kita nggak usah yang namanya harus just tip, tapi di platform seperti Shopee itu ada yang menjual barang-barang branded di luar negeri. Artinya cakupannya itu kita bisa menggunakan produk yang ada di negara Jepang, Australia, Amerika, kayak gitu. Artinya sekarang ini udah mendunia, sudah mengglobal. Nah, di sini ada lagi bahwa menyoroti cakupan yang sangat luas, mencakup saluran online seperti situs web, kemudian ada media sosial, mesin pencari email, dan aplikasi mobile. Jadi itu yang kita rasakan saat ini. Kalau dilihat dari zaman dulu dengan sekarang banyak sekali perubahannya. Oke. Nah, di sini ada pengertian digital marketing seperti yang sudah sampaikan saya tadi, sudah saya ulas. Nah, di sini ada teman-teman keunggulan di dalam digital marketing. Jadi, keunggulannya itu apa sih? Yang pertama adalah murah dan efektif. Kenapa bisa disebut murah? Karena satu, kalau misalnya kita mau belanja nih ke luar negeri, kita butuh bikin paspor nggak? Kalau kita belinya offline. Tapi kalau online kita butuh bikin paspor nggak? Nggak usah. Nah itulah kenapa membuat belanja itu lebih murah dan efektif. Itu karena memudahkan akses mendunia atau mengglobal. Itu poin pentingnya. Kemudian yang kedua itu interaktif. Jadi teman-teman, kalau zaman dulu mungkin kita mau beli suatu barang yang tidak dijangkau di wilayah kita ragu. Apakah kita harus beli di Surabaya ya? Misalnya kita mau beli mesin pencacah daging, adanya itu di Surabaya. Kita kalau ke Surabaya ongkos lagi,
ternyata ada platform di Shopee nih. Kita bisa tanya nggak teman-teman? Ada ya di kolom chat gitu. Kira-kira mesin pecacah ini aman nggak ya kalau dikirim ke Serang gitu? Biaya ongkir berapa? Interaktif nggak? Interaktif. Ada pertanyaan, ada jawaban juga dari seller. Nah itulah kenapa interaktif, karena digital marketing itu memang sangat, pada saat ini tuh sangat booming sekali teman-teman. Jadi seperti itu yang kita rasakan. Lalu yang pertama, merespon isu dengan cepat, seperti yang Ibu katakan tadi ya. Lalu ada target khalayak yang spesifik. Misalnya nih, target yang kita sasarkan adalah usia remaja. Usia remaja misalnya gini. Kalau Ibu tanya, di sini ada yang pernah nongkrong di Starbucks? Pernah? Nah, di Starbucks itu kalangannya nenek-nenek atau usia remaja? Usia remaja. Jadi itu tepat sasaran. Nah, di Starbucks itu ada menggunakan platform media nggak teman-teman? Contohnya apa? Instagram. Ada lagi pembayaran QRIS. Zaman dulu nggak ada bayar QRIS, tapi sekarang target sasaran semua orang bisa menggunakan QRIS. Bahkan di kantin jarang kita megang cash pakai QRIS. Itulah mengapa digital marketing itu sangat luas. Sampai ke akses pembayaran itu sudah ditentukan. Jadi sasarannya sangat tepat. Dan itu lebih terukur, kemudian tidak ada batasan geografis. Artinya gini, yang tadi Ibu bilang, saya lagi di daerah Surabaya, kemudian teman saya di daerah Cina misalnya, atau di negara Cina. Kita bisa yang namanya bertukar pikiran. Kira-kira produk di sana bagus gak ya? Produk di sana apa sih yang unggul? Kayak contohnya gini, Ibu ada sedikit cerita, di mana mengkudu di daerah Banten, Kecamatan Cimanuk, itu mengkudunya paling bagus di antara mengkudu di Jawa. Nah, kemudian mengkudu itu diekspor ke Singapura. Itu cakupan wilayah, dan ternyata di Singapura itu mengkudu itu dibuat jamu untuk kesehatan. Jadi mencakup luasan wilayah teman-teman. Itu juga salah satunya. Kemudian ada kaya dengan data. Nah, kenapa nih disebut dengan kaya akan data? Jadi teman-teman kalau kita lihat, misalnya nih, kamu siapa? Lintang, kamu pernah nggak beli di Shopee, kemudian kamu mau beli tas misalnya? Pernah nggak cek out tas gitu? Pernah ya? Nah, kalau kamu check out tas, kamu muncul lagi di Instagram kamu, di TikTok kamu, di Facebook kamu, ada nggak tas itu? Sebagai apa? Iklan. Kenapa? Karena ada kaya dengan data. Jadi datanya itu, algoritmanya terus-menerus berjalan. Jadi kalau misalnya yang tadinya Lintang nggak mau beli itu tas, karena ada terus saya buka sosial media, ada terus jadi beli deh gitu. Nah itu kaya akan data teman-teman. Oke lanjut ya. Nah, di sini teman-teman. Jadi, ada 3 negara yang perkembangan digital marketingnya paling pesat. Yang pertama itu adalah Cina. Kenapa Cina? Karena Cina itu salah satu produk unggulan yang paling besar di dunia. Jadi kalau teman-teman melihat peperangan, Amerika sama Cina itu saling bersaing di bagian ekonomi. Termasuk di bagian banyak dari humannya. Manusianya itu banyak. Jadi, dan ternyata di Indonesia juga salah satu menduduki peringkat ketiga. Peringkat ketiga perkembangan digital marketing yang paling pesat. Jadi setelah Cina, Amerika Serikat, kemudian negara kita sendiri gitu. Kenapa bisa Indonesia? Karena penduduknya paling banyak gitu ya. Kita bahkan kalau misalnya Singapura itu dengan Malaysia nggak ada apa-apanya. Malaysia dengan Singapura itu antara seperti Sumatera dengan Kalimantan bersatu. Jadi kalau Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Aceh kalau digabung itu lebih besar bahkan daripada Singapura. Makanya Indonesia itu kenapa penduduknya itu sangat banyak. Kayak gitu ya. Oke, next ya. Nah, di sini nih teman-teman. Setiap hari kayak gini ya. Bener gak? Ngapain? Buka mentari ya? Bukan. Nah, jadi gini. Nah, perkembangan demografi itu adalah orang ya. Perkembangan demografi digital marketing di tahun 2023 hingga saat ini. Jadi kalau dilihat dari data penduduk, Indonesia ini merupakan yaitu yang dibilang ketiga tertinggi di dunia. Jadi karena humannya banyak atau penduduknya banyak, jadi masuk ke dalam demografi tertinggi. Kita lihat di sini bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu ada 276 juta jiwa.
pada data 2023. Nah, kemudian jumlah pengguna internetnya itu ada 213. Di sini ada yang punya lebih dari satu handphone? Ada. Providernya berarti lebih dari satu kan? Nah, berarti artinya jumlah pengguna internet yang tadinya misalnya Mae, pakai M3, pakai XL juga, pakai Telkomsel juga. Satu orang 3 kartu loh. Makanya Indonesia ini termasuk tertinggi jumlah pengguna internetnya di Indonesia. Yaitu sebanyak menurut data ya, itu ada 213 juta pelanggan. Kemudian jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu ada 160 juta pengguna, 60%-nya itu jumlah penduduk dan 70%-nya dari pengguna internet. Jadi pengguna internetnya ini dari Sabang sampai Merauke itu apa? Paling banyak di negara kita. Tepuk tangan dong untuk negara kita. Bagus ya. Nah, di sini. Nah, ini yang Ibu bilang rata-rata tiap orang punya satu lebih dari perangkat. Betul ya? Oke, next ya. Nah, di sini ada tren digital marketing. Kita lihat. Dulu ada Shopee nggak sih teman-teman? Dulu. Kamu lahir tahun berapa? 2006. 2006. SMA 2000 berapa? SMA udah ada Shopee belum? Udah ada. SD belum ya? Nah, berarti kita mulai merasakan itu dari 2018 memang. Jadi kalau zaman dulu itu, kita kalau mau beli online tuh agak susah ya, agak ragu gitu. Bahkan belum ada platformnya. Yang terkenal itu adalah Alibaba, teman-teman. Dia pencetusnya dari Cina. Itu platform digital marketing yang paling keren. Tapi ternyata di Indonesia, itu didominasi oleh Shopee, Tokopedia, sama Lazada. Kira-kira kalau yang paling terpercaya, paling ori, teman-teman percaya yang mana? Shopee, Tokopedia, atau Lazada? Betul ya. Kalau Ibu sih melihat Tokopedia. Karena penggunanya adalah untuk bisnismen. Kalau Shopee itu untuk kalangan bisa kalangan menengah ke atas, bisa kalangan menengah. Tapi kalau Lazada rata-rata orang lebih senangnya COD. Bahkan yang membuat Lazada itu kurang, itu barang-barang itu banyak yang pack. Makanya kurang diminati sekarang. Ya. Nah, tapi tertinggi penjualan itu ada di Shopee, teman-teman. Itu Ibu bilang, ada di kalangan menengah ke atas, bisa di kalangan menengah bahkan ke bawah. Jadi bisa dinikmati gratis ongkirnya, COD-nya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Zalora. Zalora itu membeli pakaian baju. Misalnya nih, baju yang Ibu beli, ini dari branded, dari negara Australia. Ternyata ada di Zalora. Itu kita bisa beli di sana. Dan itu pasti, terpercaya. Kemudian ada lagi Bukalapak, Blibli, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini nih, yang tadi Ikhwan bilang Instagram ya. Kok bisa tahu iklannya dari mana? Dari Instagram. Nah, ini orang-orang selalu membuat konten yang menarik supaya bisa dilihat di Instagram, di platform media sosialnya. Apalagi dengan followersnya banyak, jadi manfaatkanlah itu. Lalu kalau dilihat dari Instagram itu ada high click bisnis, teman-teman. Jadi kelihatan yang datang mengunjungi Instagram kita itu ada trafficnya berapa. Itu kelihatan di sini. Ada ya, berarti beberapa ini mulai berbisnis digital marketing. Tanpa kita sadari kita melakukan itu. Oh, ternyata yang saya jual di WhatsApp, di Instagram, di TikTok Live, itu kita lakukan digital marketing. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini, cakep gak teman-teman? Sendalnya, tasnya, nah itu. Jadi kita harus membuat konten yang semenarik mungkin. Supaya bisa, kayak tadi, Ibu bilang, Lintang yang tadi yang gak mau beli tas, karena dilihatnya bagus banget. Jadi beli, betul nggak? Karena dilihat, wah bagus sekali tampilannya, nggak perlu kita datang ke toko, kayaknya itu bagus banget sepatunya gitu ya. Nah ini, selain yang dinamakan tren digital marketing, selain dari segi pembelian atau penjualan, ada juga penggunaan sosialnya. Misalnya Instagram, Twitter, kemudian ada lagi WhatsApp, Pinterest, lalu YouTube, ada Google, ada Snapchat, ada Facebook, dan lain sebagainya. Itulah yang tiap hari kita temui yang ada di layar handphone kita, bener gak? Nah,
Kalau Ibu lihat dari usia muda-muda ini, pasti ada aplikasi Pinterest. Karena kalau kita mau jalan ke pantai, pakai baju apa ya outfitnya? Lihat dari Pinterest, ngangguk-ngangguk. Betul ya? Nah, kemudian ada lagi, kita mau posting sosmed lagi di pantai, bukanya Instagram, pakai filter. Bener nggak? Nah, begitulah ternyata itu dampak yang kita rasakan saat ini. Jauh lebih berkembang teknologinya daripada pemasaran tradisional dulu. Next ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah studi kasus dari yang praktik yang pernah saya lakukan. Jadi kalau boleh saya singkat bercerita, waktu S2 dulu, saya pernah yang namanya membuka bisnis Just Tip IKEA. Jadi IKEA itu adalah platform produk yang ada di Swedia, teman-teman. Yang ada di Swedia pertama kali launching di Alam Sutra. Nah, kebetulan pada saat itu saya kerja di Bank Permata. Nah, pada saat saya kerja di Bank Permata, saya berinisiatif untuk membuka bisnis Just Tip. Jadi teman-teman yang mau pada beli Just Tip IKEA, silahkan order ke saya. Nah, inilah saya membuat list siapa yang mau beli gitu ya. Ini penjualan pertama kali saya lakukan itu satu hari saya tembus 500.000 satu kali order. Jadi kalau dikali 7 hari berapa tuh? 5 kali 3 sorry, 500.000 kali 7 hari berapa Mas Ikhwan? Nah, itu pendapatan yang saya terima dalam 1 minggu. Kalah nggak gaji UMR? Kalah sama bisnismen. Makanya setelah kuliah selesai, buka lapangan pekerjaan. Jangan mencari lapangan pekerjaan. Setuju ya? Nah, ini adalah caranya bagaimana penjualan kita ini tertata di buku. Jadi saya membuat keuntungannya berapa, dari hasil profitnya berapa, kemudian produk apa yang paling banyak diminati. Itu ada semuanya di list. Nah, ini contohnya teman-teman, produk dari IKEA ini adalah dari bambu untuk standing handphone. Sangat diminati. Next lagi ya. Nah, ini IKEA itu juga buka website penjualan. Jadi ada yang pernah ke IKEA atau ada yang pernah tahu iklan IKEA? Pernah ya? IKEA itu menjual produk furniture, kemudian menjual produk seperti meja belajar, kursi belajar gitu ya. Nah, itu bisa dirakit, bisa dibawa ke Kota Serang misalnya, meskipun belinya di Alam Sutra. Lewat apa Bu belinya? Aplikasi ini ada di websitenya. Nah, kebetulan Ibu juga salah satu Just Tip seller yang langsung ke IKEA-nya. Ya. Kalau teman-teman mau lihat produknya, ada di websitenya. Nah, itulah keunggulan dari digital marketing. Nah, di sini apalagi nih promosi yang harus kita jual? Cara berjualan digital marketing ya, karena Ibu berikan trik-triknya. Gimana jualan kita laku, benar nggak? Kalian tahu yang sebelah kanan itu adalah apa? Tumbler. Kira-kira kalau tumbler saya jual ke usia manula 70 tahun laku nggak? Kalau saya jual ke teman-teman laku nggak? Buat dibawa ke kampus? Buat yang orang kantoran laku nggak? Nah, ternyata ini adalah yang mendekati paling laku waktu itu. Paling populer lah. Jadi kalau saya sasarannya adalah karyawan yang bekerja di Bank Permata. Jadi saya tawarin tuh setiap lantai buka katalognya, ternyata banyak sekali yang Just Tip tumbler. Lihat dong ini ya. Narasinya, ada yang mau ikut Just Tip untuk minggu ini bisa japri by WA aku ya. Jadi kita ada informasi atau interaktif komunikasi antara penjual dengan pembeli. Dengan cara apa? Cuman baca status, akhirnya Maya jadi beli tumbler di Ibu. Karena itu, ada suatu narasi yang diceritakan. Nah, yang sebelah kanannya adalah, itu juga terlaris, itu adalah Tupperware. Jadi Tupperware itu harga 70.000, isinya ada 15 pieces. Itu sangat laku untuk kalangan ibu rumah tangga, baik anak kuliah, atau ibu kantoran, atau pegawai kantoran. Seperti itu. Jadi itu yang paling banyak diminati. Nah, ini ada lagi teman-teman.
Ini adalah jam. Murah nggak 29.000? Murah. Produknya bagus nggak? IKEA. Karena IKEA adalah, kalau misalnya kita mau beli nih, pasti ditanya, mereknya apa? Manfaatnya sama, tapi kalau mereknya berbeda, kadang orang gengsi. Ketika dia tahu itu adalah produknya dari IKEA, udah pasti itu bagus. Makanya ini banyak diminati meskipun harganya murah. Termasuk pembersih kloset itu juga sangat bagus dan itu sangat diminati. Karena apa? Sasarannya adalah untuk ibu rumah tangga IKEA ini. Salah satunya di pegawai kantoran di Bank Permata, itu dia selain menyambi pegawai kantoran, dia juga ibu rumah tangga. Jadi kebanyakan beli barang-barang perabotan rumah tangga. Padahal bisa ya beli di abang-abang ya, tapi di IKEA harganya nggak jauh beda sama di abang-abang. Tapi produknya bagus gitu, IKEA. Nah, kemudian ada lagi tempat sabun. Itu paling banyak diminati. Lagi ya. Nah, ini pada saat saya menjadi seller Just Tip IKEA, inilah teman-teman yang selalu saya posting di story Instagram gitu ya. Akhirnya banyak minat-minat yang beli. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk selalu update. Nah, ini teman-teman, ketika saya memberikan penjualan, banyak gak? Jadi ini omset yang saya dapatkan satu hari itu, satu minggu 2.500.000. Seginilah yang saya jual ke karyawan-karyawan di Bank Permata itu. Pernah ada pertanyaan waktu saya mulai mengajar di Unpam, Ibu masih nggak buka Just Tip? Sampai sekarang saya masih. Jadi itu memang menjadi usaha yang bukan sampingan ya, suatu hobi yang dikembangkan dari pernah yang saya ajarkan saat kuliah. Jadi dulu saya belajar digital marketing, ternyata setelah saya lulus kuliah, saya masih bisa ibaratnya membuka bisnis ini gitu, sambil mengajar, sambil mengurus anak, sambil berkuliah juga gitu kan. Ternyata itu ada manfaatnya teman-teman. Ini bisa nanti teman-teman rasakan. Nah ini ya. Oke. Nah itulah teman-teman materi yang diajarkan hari ini. Kira-kira kalau ada pertanyaan, boleh dari siapa aja yang mau bertanya atau yang masih belum paham apa itu digital marketing. Silakan. Boleh. Mau tanya apa, Mai? Sekarang tuh rata-rata banyak orang yang belum melek digital ya. Itu menurut Ibu apa digital marketing itu lebih efektif daripada tradisional? Nah, pertanyaannya bagus. Apakah digital marketing lebih bagus dari pemasaran tradisional? Jawabannya lebih bagus digital marketing. Karena apa? Kalau dulu teman-teman sebelum ke pemasaran tradisional, itu ada yang namanya sistem barter. Misalnya Lintang punya beras, Maya punya ayam. Tukeran, beras dengan ayam. Kan pakai uang. Jadi itu adalah sistem barter. Kemudian ada lagi pemasaran era di tahun abad 21, itu namanya pemasaran tradisional. Di mana yang tadinya orang berjualan barter, itu bisa membeli dari warung ke warung, dari toko ke toko. Itu belum ada platform digital marketing. Digital marketing itu mulai ada booming-booming itu di sekitar 2012, 2013. Karena kita mulai yang namanya melek digital. Kemudian ketika ada Nadiem berdiri dari bidang, dia itu kan pencetus Gojek ya. Artinya dia yang paham akan teknologi. Artinya apa? Artinya anak bangsa di Indonesia ini supaya melek pembelajarannya menggunakan digital. Itu pun salah satu pemanfaatan digital saat pembelajaran. Ibu rasa cukup untuk materi kita hari ini. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Harapan Ibu adalah ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tentunya ketika nanti teman-teman lulus. Karena yang menjabatani teman-teman di masa depan adalah diri kalian sendiri. Termasuk kalian mau lulus hari ini atau mau lulus di 3 tahun yang akan datang misalnya, itu dijembatani oleh diri kalian sendiri. Mau lulus enggak, mau selesai enggak studinya. Jadi niatkanlah, konsistenlah dalam suatu yang baik. Jadi itu ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.